Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Klik. Kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal aktual yang terjadi di masyarakat kita, hal yang viral yang terjadi di media sosial dengan pandangan cerdas, luas, ilmiah dan menarik tentunya. Dengan guru kita Ustadz Adi Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Baik, alhamdulillah. Mas Klik sehat ya? Sehat, walaupun sekarang banyak hujan ini Ustaz, jadi udara jadi tidak. Ya, alhamdulillah. Saya juga menyesuaikan dan berusaha mensyukuri dan menikmati apa yang Allah tetapkan untuk kita. Cuma kalau hujan ini takut banjir Ustaz. Ya, takut kan merefleksikan ada sesuatu yang harus dievaluasi. Iya, betul Ustaz. Ya, jadi ya apa yang terjadi kita alami itu kan jadi bagian dari buah ikhtiar kita juga. Buah dari perbuatan kita juga. Kalau baik ya insya Allah menyebar aura-aura kebaikannya. Tapi kalau terjadi sesuatu yang kita rasakan kurang menyenangkan, kita evaluasi. Dari perbuatan apa di tangan kita yang menjadikan banjir itu terjadi, ya? Mudah-mudahan resapan-resapan bisa diperbanyak, arus air ya bisa diberikan ruangnya, sehingga kalau semua memahami, bertenggang rasa dan melihat dampaknya begitu menyulitkan, insya Allah dengan kesadaran penuh bisa kita evaluasi. Masya Allah. Ya. Jadi kita mau bahas apa ini? Yang pasti bukan banjir saja. Tapi nggak apa-apa kalau banjir pertanyaan yang melahirkan banjir wawasan dan pengetahuan betul, yang kiranya bermanfaat itu cukup baik lah. Masya Allah. Kita akan bahas hal yang viral ketika 2 bulan yang lalu. Founder dari Facebook, Mark Zuckerberg, merubah perusahaannya dari Facebook menjadi Meta, Sat. Ya, saya sempat nyimak itu. Iya, Sat. Jadi dia mencoba menciptakan Metaverse. Jadi dunia virtual yang akan memfasilitasi kita bersosialisasi dengan tanpa batasan fisik, waktu, dan ruang, Sat. Ini kesannya sepertinya memudahkan kita betul ini nanti. Memudahkan untuk berfantasi dan bervirtualisasi. Iya, cuma banyak hal yang mungkin kita takutkan juga, Zat. Karena kita lihat sekarang dengan Facebook atau sosial media ada dampak negatif yang mungkin timbul. Dan ini akan lebih lagi, Zat, lebih multiple lagi ini dari sisi negatifnya ya termasuk juga dari segi positifnya mungkin Sat ya, tapi negatifnya juga ada. Ini yang mungkin kita apakah worth it gitu Sat untuk dilakukan ini teknologi ini Sat. Baik, jadi kalau kita sederhanakan Metaverse dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, itu kalau bisa gitu Sat. Karena saya tuh senantiasa berusaha untuk objektif dalam menampilkan ragam pengetahuan sesuai dengan latar belakang, keilmuan, dan pengalaman kita. Betul. Karena saya lihat di tayangan baik di YouTube ya ataupun informasi yang lainnya juga banyak para pakar digital, media sosial, atau bahkan juga pakar ekonomi. Jadi setiap latar belakang melihat peluangnya apa yang didapatkan dari Metaverse itu ya berdasarkan timbangan ya pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Jadi karena background kita di keislaman, kita coba batasi saja pembahasan Metaverse ini dari sudut pandang Islam. Saya kira demikian ya. Baik, jadi secara sederhana Metaverse itu virtualisasi kehidupan yang bersumber dari pancaran imajinatif yang disupport oleh data-data yang real kurang lebih demikian ya. Karena di Islam itu mesti jelas mendefinisikan dulu sebelum kita berikan penilaian-penilaian tertentu tentang hukum-hukum di dalamnya. Jadi akar dari Metaverse ini tetap sumbernya pada daya imajinatif ya kan? Yang dituangkan nanti dalam bentuk dunia virtual digital ya. Supportnya dari data-data real, berkehidupan di dalamnya, terjadi transaksi-transaksi atau interaksi-interaksi sosial digital di dalamnya, gitu ya. Imajinasi di dalam bahasa Arab, termasuk nanti diksi Al-Quran, itu ada beberapa kata yang mewakilinya. Ya, dan umumnya diwakili dengan kata amani. Ada tasdidnya di ujung, amani.
ya. Seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-78 itu kalimat amani pertama dalam Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun, ya. Dan di antara mereka itu di kalangan ahli kitab, ya, ada orang-orang yang sebetulnya tidak memahami, ya, isi kandungan kitab yang asli yang sesungguhnya, kecuali daya imajinasi mereka aja dan prasangka-prasangka seperti itu yang dituangkan, ya, dalam tulisan-tulisan yang kemudian diyakini sebagai hal yang nyata gitu. Yaitu amani, sesuatu yang diimajinasikan, yang dari imajinasi itu ada kreasi tertentu. Nah, lawan dari amani, atau kadang-kadang juga nanti dari amani ada derivasi lagi, meningkat maknanya, meluas jadi tamanni. Ya, kalau tamanni itu harapan untuk mengerjakan sesuatu, ya, tapi tak mampu mewujudkannya gitu. Ya, jadi kalau amani itu kedaya khayal, imajinasi, ya, yang mengkreasikan sesuatu. Kalau tamanni, harapan untuk mengerjakan sesuatu, ya, ada sedikit rasa khayalnya, atau boleh jadi sesuatu yang sangat diharapkan tapi tidak mampu dieksekusi, ya, tak terwujud gitu. Nah, lawan dari amani, ya, atau bahkan juga tamanni, itu taraji namanya. Ya, kalau taraji itu sudah positif sifatnya. Ya, di harapan untuk mengkreasikan sesuatu yang sifatnya positif dan itu mampu untuk dicapai. Ya, mampu untuk dicapai. Biasanya kalau di Al-Qur'an itu perangkatnya menggunakan seperti la'alla, asa gitu, ya. Kayak kita puasa itu kan mengharapkan ada satu pancaran-pancaran ketakwaan yang kita dapatkan. Nah, jadi harapan kita dengan berpuasa itu mendapatkan nilai takwa yang lebih, kebaikan-kebaikan. Jadi kita berharap jadi hamba yang bermetamorfosa lebih bagus, tampil lebih mulia. Itu kan harapan-harapan kebaikan. Ya, nah, kadang-kadang diberikan gambaran-gambaran oleh Quran untuk kita bukan diimajinasikan, ya, tapi dicitrakan dalam benak kita, walaupun realnya boleh jadi nggak seperti itu. Ya, seperti untuk mendapatkan surga misalnya. Kan sering digambarkan oleh Al-Quran surga mengalir sungai-sungai di bawahnya dengan segala keindahannya. Ya, seperti surga pertama di Al-Baqarah ayat 25 itu, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ya, berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan mengkreasikan iman itu dalam wujud perbuatan mulia di jalan Allah. Maka berikan kabar gembira pada mereka saat pulang nanti mendapat rahmat Allah, disiapkan ragam surga dengan segala keindahan, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Itu kan menghadirkan citra dalam benak kita. Tapi apa yang kita bayangkan itu, ya, itu nggak seperti itu kata Nabi. Ya, mewakili yang Qur'annya nyata digambarkannya kepada kita itu, ya, firmannya nyata seperti itu, tapi apa yang kita gambarkan, ya, atau bahkan kita imajinasikan misalnya nggak seperti itu. Makanya kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nggak pernah terlihat dalam pandangan kita, ya, nggak pernah terdengar seperti yang kita imajinasikan atau yang kita lamunkan. Nah, lamun itu kan metaverse nih. Ya. Nah, ini apa yang ingin saya maksudkan, artinya di Al-Quran diberikan gambaran bahwa proses masuknya satu informasi, ya, atau berupa data yang sampai kepada sumber-sumber informasi yang kita tangkap, lalu sampai ke otak kita, ke akal kita, ke jiwa kita, itu terkadang menyisakan satu ruang, yang di ruang itu memberikan peluang kepada kita untuk mengimajinasikan itu. Itu yang disebut dengan khayalan, lamunan. Nah, di Quran dibagi dua, seperti tadi yang saya sampaikan. Ada yang sifatnya positif, tidak menjadi imajinasi, tapi berupa perencanaan. Nah, itu dari perencanaan itu jadi motivasi. Ya, kita termotivasi supaya beramal, mendapatkan pahala, dapat rahmat Allah, mengentaskan persoalan, dan puncaknya keikhlasan. Ya, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mau diberikan surga, berikan pahala, berikan macam-macam, yang penting Allah ridha. Nah, itu namanya taraji namanya. Ya, seperti kalau Anda tahajud kan, Allah ridha, diberikan apa? 4 kemuliaan, ya. Diangkat kemudian kehormatannya oleh Allah, ditempatkan posisi yang terbaik, maqamam mahmuda. Kemudian diberikan bimbingan mengawali aktivitas, diberikan kemudahan ketika mendapatkan persoalan, ya. Lalu ditolong langsung oleh Allah jika mengalami kesulitan. Itu yang di Quran surah ke-17, ya, ayat 79 sampai 80. Itu taraji namanya. Taraji. Nah, yang mensupport kepada taraji, harapan-harapan positif yang akan diwujudkan, itu supportnya langsung berupa wahyu,
bimbingan dari Rasul, dan support dari malaikat yang diberikan kepada jiwa bagian positif kita, namanya jiwa takwa. Ya, itu ada di Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat yang ke-7 ya sampai ke-8. Ini kita agak dalam sedikit ya. Agak dalam sedikit. Jadi butuh fokus menyimaknya. Jadi kalau saya ingin citrakan begini. Jadi apa yang kita tangkap itu berupa informasi itu masuk jadi data dulu ke diri kita lewat perangkat luar. Jadi ada perangkat lunak, kayak software, ada hardware. Jadi hardware kita nih fisik kita nih, ya fisik ditangkap oleh mata, terlihat, ya jadi data nih. Didengar oleh telinga jadi data. Masuk nih ke perangkat tubuh kita, diikat oleh akal. Di akal kita diikat jadi informasi, ya. Nah, ada nanti yang lewat otak kiri dianalisis, otak kanan divisualisasikan. Intinya nanti diikat oleh akal, nanti ditembuskan ke dalam relung jiwa kita yang paling dalam. Ya, kalau di Al-Quran itu lengkap sekali. Bagian dalam jiwa itu bahkan dibedah lagi. Ya, nanti ada sodrun, bagian terluar. Kemudian ada qalbun. Ya, di dalam sodrun ada qalbun yang disebut dengan kolbu, itu bahasa kitanya. Dalam kolbu ada nafas. Nah, di nafas ini ada dua potensi. Ya, potensi yang memberikan instruksi. Ini puncak kehidupan kita ada di situ tuh. Roh itu bersemayam dalam nafas di jiwa kita. Di situ nanti ada dua perangkat, ya, namanya takwa, yang kedua fujur. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi kesempurnaan jiwa manusia yang di dalamnya ada dua potensi. Potensi-potensi kebaikan yang mensupport semua instruksi kebaikan. Jadi kalau yang dilihat, misalnya Anda melihat sesuatu, terus kan kita ingin merespon kan? Ya, Anda menonton, klik adi misalnya kan? Nah, responnya kan apakah ingin diteruskan, berhenti sejenak ya, dan sebagainya. Itu kan sepersekian detik. Itu informasi itu masuk dulu ke akal, ditembuskan ke jiwa. Dari jiwa ini diberikan instruksi, kerjakan ini, lakukan ini, respon ini. Sepersekian detik. Kalau dia bersumber dari jiwa takwa, itu yang keluar taraji namanya. Ya, harapan-harapan kebaikan. Jadi kalaupun masuk ke akal kita, terus di otak kanan kita dicitrakan sesuatu, ya sifatnya bukan imajinasi khayalan yang negatif atau yang hampa, nggak ada apa-apanya gitu. Ya, tapi yang terjadi adalah kita semacam merencanakan sesuatu, kemudian memproses itu kinerjanya dalam otak kita. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i saat menginap di rumah Imam Ahmad itu. Ya, beliau malamnya nggak sempat tahajud karena menyelesaikan 100 persoalan. Itu kan membayangkan dulu tuh persoalannya. Jika ada pertanyaan ini, jawabannya gini. Ada pertanyaan, jawabannya gini. Divisualisasikan. Iya. Nah, itu kan bukan khayalan. Jadi bukan menghayal, tapi menyelesaikan sesuatu jadi solusi. Jelas ya? Nah, tapi kalau dia masuknya ke perangkat fujur, ya, bukan takwa tuh, jiwa fujur. Nah, ini yang dikatakan langsung oleh setan. Setan ngambil peran di situ. Ya, apa perannya? Itu di Quran surah keempat, An-Nisa ayat ke-119. Ya, wala udillannahum wala umanniyannahum. Ya, setan berjanji, ya, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesempatan untuk membuktikan kesombongannya dengan menggoda anak cucu Adam. Lalu di antara apa yang ingin dia buktikan itu, dia ingin tunjukkan mampu menyesatkan anak Adam. Ya, dia berkata, wala udillannahum, aku akan mencoba sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan aku akan sibukkan mereka dengan berkhayal, dengan berimajinasi, dengan berangan-angan. Karena sumbernya dari setan, maka angan-angan itu sifatnya kosong aja, nggak ada nilai. Ya, jadi disibukkan dengan angan-angan itu, disibukkan imajinasi, disibukkan di dunia khayalan, sehingga tidak sempat mengerjakan perbuatan-perbuatan yang real. Nah, ini yang ditakutkan. Ya? Mulai masuk kan sekarang ya? Iya, betul. Nah, mulai kebayang ya? Iya. Baik, jadi biasanya kalau dengan saya, ujungnya baru nyambung. Iya, mata saya ini dulu jauh satu. Ya? Nah, jadi di sini kita bisa ambil satu kesimpulan. Jika metaverse ini ruangnya digunakan pada sifat khayalan yang tidak menghasilkan manfaat-manfaat yang real dalam berkehidupan, maka itu perkara yang memang diambil ruangnya oleh setan. Dalam konteks ini ya, kalau kita ingin ambil citranya nih ke dalam konteks pembahasan kita, artinya dibelokkan dari sesuatu yang bermanfaat kepada yang tidak bermanfaat. Itu memang tugas dinasnya setan di situ gitu. Ya, dalam perspektif agama ya, karena itu di awal kan kita batasi dalam perspektif keislaman. Segala yang menjauhkan kita dari rahmat Allah atau kegiatan-kegiatan positif dalam rangka membangun, memakmurkan kehidupan di bumi, dalam rangka menyembah Allah, ketika digeser itu dari rahmat, ya, menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, maka ini objeknya setan ini, ya, berdinas di situ. Ya, bergeser kita yang tidak ada unsur manfaatnya. Sekarang kalau Anda tanyakan metaverse itu seperti apa dalam timbangan keislamannya? Nah, sekarang bergantung penggunaannya seperti apa. Kalau ternyata metaverse itu ruangnya hanya untuk mengeksplor kegiatan duniawi yang mengabaikan sisi ukhrawi, lupa kita dengan sisi-sisi keibadahan,
lupa dengan sholat, bahkan jangan-jangan nanti hajinya virtual. Iya. Itu yang bahaya, sholatnya virtual nanti. Yuk sholat dulu secara virtual kan. Begitu waktu sholatnya tiba nggak pada ke masjid tuh. Ya karena pada virtual semua, jamaahnya virtual. Itu bisa repot itu. Itu timbangan pertama dari sisi spiritual. Ya jangan sampai terjadi nanti aspek-aspek ritual itu yang seharusnya dikerjakan di dunia nyata, ngaji, gitu kan? Ya yang sifatnya kita bisa meneruskan, membaca dan sebagainya, yang kemudian dipraktikkan lewat sholat, ya. Ya nggak sah kalau sholatnya dibawa ke dunia virtual. Ya nggak ada ucapan yang berlangsung, nggak ada gerakan yang dilakukan, semua hanya menggunakan semacam kacamata dan sebagainya, lalu berfantasiria di dunia virtual, walaupun data-data yang dimasukkan itu nyata. Ya, data yang dimaksudkan mungkin tempat, transaksi, beli ini bisa dibayar pakai hal-hal tertentu misalnya, ya. Tapi tetap apa yang terjadi kan itu ruang imajinasi di dalamnya. Ya. Tapi ada hal positif, Ustaz. Saya baru bahas yang negatifnya dulu. Yang positif kita bisa kelola. Jadi kan tadi saya katakan kalau ruangnya digunakan pada aspek yang negatif, yang menjauhkan dari kegiatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Contoh pertama adalah aspek ritual. Ya, maka ini menjadi ruang setan untuk dieksplor oleh setan yang menghasilkan hal haram. Ya, hal-hal negatif yang kita harus jauhi. Ya, jangankan di dunia virtual, di dunia nyata aja kita jauhi. Ya kan? Contoh yang kedua di muamalah. Tadi kan sudah ibadah, sekarang muamalah. Muamalah itu interaksi sesama. Interaksi sesama itu kan yang dilarang dua, fahsya dan mungkar. Salat berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fahsya, ya kata-kata kotor, jorok, LGBT, porno aksi, zina, pornografi dan sebagainya. Anda bisa kebayang nggak? Sekarang saja yang internetnya baru 2.0, gitu kan? Kalau 1.0 itu kan itu tunggal, monopolinya ada pada yang punyanya, gitu kan? Dia yang membolehkan mengupload apa, menginfo apa. 2.0 sekarang kita bikin konten ini 2.0. Ya, tapi kan kepemilikannya tetap yang punya kan mereka, bukan kita ya. Kapan aja mau ngapus YouTube ya dihapus gitu. Kapan aja di-ban ya di-ban gitu kan. Itu milik mereka. Tapi 3.0 tidak. Kita yang mengkreasikan. Ya, Anda bisa kebayang nggak di 2.0 saja yang seperti sekarang ini, itu peluang untuk bisa berinteraksi dengan maksiat begitu tinggi. Gambar-gambar, video-video, iklan-iklan, kebiasaan ngeklik tuh. Kalau kliknya bukan klik adik, klik yang aneh-aneh, algoritma YouTube kan menyesuaikan kan? Makanya muncul iklan-iklan yang tidak jelas kan? Karena kebiasaan pribadi yang keliru. Sekarang bisa kebayang nggak kalau 3.0 metaverse itu terjadi, itu bisa dikreasikan sendiri. Jadi bukan gambar lagi yang dilihat, tapi bisa menghadirkan sensasi tersendiri. Ya, jadi karena merasakan di situ, ini jadi si fulan, itu bisa ada zina virtual nanti. Nikahnya nikah virtual, selingkuhnya selingkuh virtual, kebayang nggak? Jadi orang yang tidak punya kemampuan poligami misalnya, kalau dalam bahasanya mau lebih jauh, lantas dia mau selingkuhnya virtual, karena dengan virtual itu ada sensasi tersendiri misalnya. Anda kalau mau gali sejarah tentang ini. Misal, kalau kita lihat Neil Stephenson, itu kan orang pertama yang menghadirkan diksi metaverse itu. Dalam novelnya, pernah baca nggak? Ada namanya Snow Crack gitu, tahun 92. Itu beliau yang menghadirkan pertama kali istilah metaverse. Ya, setelah itu kan banyak dikreasikan lewat film-film dan sebagainya. Tahun berapa ya? 2010 itu ada Thorn. The Matrix itu juga Keanu Reeves tuh ya, itu juga gambaran pengantar. Terus yang terakhir tuh apa yang apa namanya tuh Ready Player One apa namanya? Ready Player One ya, Ready Player One itu kan sutradaranya Steven Spielberg ya. Ya itu 2018 kan? Itu metaverse juga kan? Itu gambaran. Gambaran utuh untuk Anda bisa kebayang kan? Bagaimana kalau kemaksiatan itu divirtualisasi kan, dan dari situ bukannya virtualisasi, ada nilai sensasi yang mungkin dihadirkan. Itu bisa kebayang gitu ya. Ini ruang-ruang yang berpotensi menghadirkan maksiat yang berkelanjutan, bahkan kadarnya bisa makin tinggi. Ini yang berbahaya. Ini baru dari sudut pandang muamalah, interaksi keseharian, belum yang mungkarnya. Ya, Anda klik sekarang wujudnya begini, tiba-tiba ke metaverse jadi perempuan, kan bisa. Goda sana, goda sini, begitu ngelihat, wah ternyata aslinya begini gitu kan. Nah ini, atau saya gitu kan, ya bisa saja menjadi A, bisa jadi B dan sebagainya, karena itu nggak nyata, gitu tampil di situ. Terus yang paling repot adalah hal-hal terkait dengan muamalah maliyah, transaksi ekonomi, ya kan? Karena nggak ada underlyingnya.
Sekarang disimpan di blockchain misalnya kan, di blockchain nanti ada apa, ada kripto, ada macam-macam dan sebagainya, cryptocurrency itu. Ya, dia kan nggak ada underlying. Ya, cuma rumusan-rumusan aja kriptografi yang itu jadi jaminan dan sebagainya. Kalau sistem mati semua habis dong asetnya. Nah, itu yang pernah juga dalam hadis Nabi ingatkan, jika terjadi pasar bebas yang sangat berdekatan, taqarrubul aswaq, yang sudah nggak ada norma lagi, nggak ada sekat lagi, maksiat bisa terjadi kapan saja, penipuan mudah dan sebagainya, itu tanda-tanda yang mendekatkan kita pada akhir dari kehidupan. Dan puncaknya orang nggak ada ibadah lagi, nanti wafat tuh pelan-pelan yang beriman tuh, ya. Jadi orang nanti memunculkan kaum rebahaners yang sambil rebahan bisa ngebayangkan macam-macam secara virtual dan sebagainya. Hajinya virtual, sholatnya virtual. Itu yang saya gambarkan sisi negatif yang ruangnya itu bisa dieksplorasi oleh setan yang menjauhkan kita dari nilai-nilai ketaatan. Itu. Kalau kita ingin tarik ke dunia yang positif, itu kan bergantung kepada bagaimana kita mengkreasikannya saja. Kita ambil metaverse misalnya untuk latihan manasik, bisa itu dia yang tadi saya mau itu, untuk bikin pesantren misalnya dalam bentuk metaverse, mungkin diambil pesantren tertentu atau kajian-kajian yang bisa dimasukkan, taklim apa. Tapi itu pun akan jadi kompleks. Ya, di mana sisi kompleksitasnya? Ada beberapa. Ya, yang pertama sekarang apa hukumnya kita masuk ke dunia itu menjadi avatar? Jadi kajian juga tuh. Ya kan? Ulama harus siap kan? Ya, itu kan profil picture-nya kan berbeda tuh. Begitu masuk ke situ ada tampilan, bergerak apa dan semua, itu kajian fikih tersendiri. Satu sisi, ya. Sisi yang lainnya juga kita bisa timbang ya dalam proses-proses demikian. Kemudian berlaku transaksi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana terbebas dari sifat gharar, sifat-sifat yang lain yang menyertai itu. Kita tidak bisa mengelak bahwa sekarang terjadi lompatan-lompatan pemikiran. Ya, daya imajinasi, pengen dituangkan, ada kebosanan dalam menjalani hidup, ingin sesuatu yang baru lagi. Tapi jangan salah, kita punya teori, kita punya kaidah, innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas pekerjaan bergantung kepada niat. Motivasinya apa? Nah, rata-rata yang buat ini kan motivasinya dunia, Pak. Ya, kalau Pak Klik bisa perhatikan, rata-rata kan dunia. Coba sekarang kita jujur aja, Mark Zuckerberg itu kalau menyusun metaverse ini sekarang, orientasinya apa? Apakah hanya sebatas menghadirkan kenyamanan, aktivitas? Tidak. Bisnis. Pada akhirnya bisnis. Dia akan kumpulkan ini, peluang, bikin lahan, bikin ini, bikin itu, orang berkumpul, bayar, dan terjadi satu transaksi khayaliyah. Transaksi khayaliyah itu transaksi imajinatif. Kebayang nggak? Kan nggak ada kerjaan tuh. Anda beli ini, beli pulau, bikin gedung, bikin taman, cuman di dunia virtual gitu. Di nyatanya nggak ada. Tapi dengan itu Anda harus bertransaksi, bayar. Bayarnya itu keluar betulan. Bayar ini, bayar itu, jualan ini, jualan itu. Cuman barangnya nggak ada. Itu kan dipikir gharar namanya. Saya beli kepada Anda, beli tempat, beli lokal, saya jualan ini dan itu. Jadi menjual misalnya foto-foto, ya, menjual galeri. Anda arsitek mendesain ini, desain itu. Desainnya di dunia virtual. Terus saya membayar kepada Anda dengan nyata, ya. Asetnya nyata, uangnya nyata, asetnya ada di situ tersimpan, tapi apa yang saya berikan kan ya aset-aset yang saya kumpulkan, yang dimasukkan dalam dunia digital karena supportnya kan nyata di situ. Sementara barangnya nggak ada. Ini sudah uang yang masuk nggak ada underlyingnya, barang yang nggak nyata secara virtual di situ. Nah, ini tantangan-tantangan yang memang bagi umat Islam, menurut saya sih kalau ada yang seperti itu lebih baik kita mengimbangi dengan optimalisasi kepada yang jelas-jelas saja deh. Iya, Ustaz. Cuma memang mau nggak mau ini akan terjadi, Ustaz. Ya, maksud saya fokus utama kita pada yang real saja. Kembalikan pada kurikulum dalam kehidupan yang nyata. Apa yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian ada perangkat metaverse ini. Apa yang kiranya mendukung ya kegiatan real kita dengan menggunakan metaverse. Jangan dunia real kita dibawa ke dunia metaverse. Nah, itu yang nggak nyambung. Masalah. Ya, nggak ada masalah sebetulnya. Ya, nggak ada masalah. Jadi dunia nyata kita punya pekerjaan nih. Saya mengajar, bangun tidur, sholat dan sebagainya, mengajar, baca Quran, kerjakan di dunia real. Ya, dalam saat yang bersamaan misalnya ada perangkat yang memudahkan dengan metaverse untuk menjelaskan misalnya perangkat-perangkat taklim. Misal, saya ingin mengajar tentang manasik. Ya, masukkan ke dunia digital, supportkan datanya, data-data tentang seputaran kondisi di Mekah dan sebagainya, ya, Padang Arafah dan seterusnya di virtual kan, tapi datanya kan real. Maka kita menjelaskan ke situ masuk, disampaikan dan seterusnya. Itu mungkin sisi manfaat yang didapatkan.
Walaupun problem kajiannya tetap bagaimana hukumnya menjadi avatar di situ. Nah, itu podcast yang lain. Iya, podcast yang lain. Ketika waktunya tiba, baru nanti jadi pemikiran di situ. Iya. Nah, belum nanti yang kedua, penggunaan untuk pembiayaan itu juga menggunakan apa? Sementara kajian MUI kemarin kriptonya kan masuk ke haram. Kan? Karena nggak ada underlying itu, ya. Nah, ini juga ada problem-problem tersendiri. Tapi kesimpulan yang paling mungkin bisa kita ambil adalah bagi kita dunia nyata itu yang utama. Adapun jika metaverse secara syariat ada yang bisa digunakan untuk mendukung kehidupan nyata kita secara positif, maka itu yang kita supportkan. Dan dilarang menarik kegiatan nyata kita ke dalam dunia yang imajinatif sifatnya, yang bisa menghilangkan potensi-potensi aktivitas dunia yang benar. Kemudian juga mohon maaf, pergerakan tubuh menjadi terbatas, sehingga terfokus kepada dunia khayal yang ada dalam alat. Jadi tidak banyak bergerak, gak banyak beraktivitas. Jadi lemah secara fisik, lemah secara akal karena ditarik ke imajinasi, dan lemah secara spiritual. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang yang menciptakan metaverse itu juga sebetulnya memanfaatkan metaverse itu sendiri? Atau membiarkan orang lain larut di dalamnya sedangkan dia hanya melihat dan menikmati cuannya saja? Iya, Ustaz. Nah, itu yang ditakutkan. Iya, karena itu bagi saya lebih baik orang Islam itu, Islam tuh jelas kok, panduannya jelas, kurikulumnya jelas, fokus aja pada yang itu. Ya, kalau mau dibikinkan ya metaverse syariah. Ya masa sih nggak ada ahli IT, nggak ada ahli digital kita yang bisa mengemas dengan lebih baik. Ya. Mungkin coba gini, Ustaz, saya mau perjelas. Kalau kita di dalam ruang virtual, apakah norma agama itu mengikat kita? Maksud saya kayak gini, umpamanya saya berjudi umpamanya di ruang virtual. Jangan Anda lah, yang lain aja lah. Iya, ada yang berjudi misalnya. Oke, ada yang berjudi. Ya. Apakah hukum fikihnya mengikat di ruang virtual? Karena menganggap akan saya itu hanya virtual. Iya. Mau gini ya, saya mau katakan gini. Anda membayangkan, jangan Anda lah. Iya, ya, ada orang membayangkan istri orang lain, diimajinasikan. Iya. Ya, menikah dengan dia, bermesraan dengan dia, dosa nggak? Iya, dosa ya. Ya dosa. Itu sudah Anda jawab sendiri. Iya, itu kan diimajinasikan mendatangkan sesuatu, betul. Kan? Nah, ini tegas ya, Seth. Hukumnya juga mengikat, hukum agama juga mengikat di sana. Ya, sekarang judi kan di situ ada transaksi, ada bayar, ada ini, ada itu. Kan tadi di awal kita sudah katakan, walaupun dia sifatnya imajinatif, divirtualisasikan, tapi kan perangkat datanya diberikan real. Real ya, Seth ya. Ada aset, ada macam-macam. Ya, dan menghayalkan yang negatif ya jadi negatif. Iya, ingat loh, betul. Dosa itu kan bermula kadang dari hayalan. Karena kan setan dikatakan jelas di Quran surah keempat tadi ayat 119, wala udillannahum wala umanniyannahum. Dan segala yang bersumber dari setan pasti salah. Kan? Iya. Jadi menghayalkan sesuatu, mengimajinasikan sesuatu yang tidak melahirkan manfaat pun itu sudah salah. Apalagi menghadirkan yang dosa sekalian. Iya. Ya, kebayang ya? Betul, Zat. Jadi itu kebayang itu sudah metaverse tuh. Iya. Nah, jadi saya mau simpulkan begini. Kenapa tadi saya buka dengan ayat, dengan tinjauan keislaman, supaya kita ini menyadari kita ini makhluk yang akan berpulang pada dunia nyata, alamnya nyata. Bukan alam metaverse. Ya, meninggal, maut, alam kubur, akhirat itu nyata. Bukan metaverse, dan kita nggak bisa menghindar dari situ. Bukan dunia khayalan, bukan imajinasi, bukan lompatan alam semesta dan sebagainya. Karena itu, ketika kita menyadari kita punya kegiatan real, tanggung jawab yang real, ya kan? Aktivitas pekerjaan yang real, ibadah, memakmurkan bumi sebagai khalifah di bumi dan sebagainya, maka akan lebih elok kalau concern ke situ saja. Orang-orang menciptakan ruang-ruang tertentu, ya bisa dikatakan kemajuan teknologi dan sebagainya. Kita hormati kemajuan itu, tapi kalau saat yang bersamaan memalingkan dari misi utama kita, maka kita terabaikan di situ. Saat terabaikan itulah ada yang tertawa. Siapa? Makhluk yang memang lebih awal sudah merendahkan kakek moyang kita Adam alaihissalam dan ingin membuktikan kepada Allah bahwa dengan kesombongannya mampu menyesatkan anak cucu Adam, yang diantara instrumen penyesatan itu lewat imajinasi yang negatif. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan bagaimana Islam memandang metaverse, di sini tentu Islam akan melihat berbagai rangkaian perbuatan, perilaku, atau konsep-konsep yang terkait dengan metaverse yang dimaksudkan. Jika metaverse ini bisa mensupport perangkat-perangkat kebaikan yang dibenarkan secara Islam, maka bisa positif untuk digunakan. Tapi kalau dunia real yang baik-baik itu dibawa ke metaverse sehingga menjadi virtual dan tidak berfungsi sebagaimana
fitrahnya, benarnya, asalnya, maka tentunya hal demikian mesti kita hindari. Jika memang satu saat itu sudah hadir di hadapan kita. Wah, terima kasih. Kesimpulannya, Ustaz, berarti kita harus lebih cerdas memakai nanti teknologi-teknologi ke depan. Ya, cerdas itu kan anugerah, bodoh itu pilihan. Iya, Ustaz, iya. Baik. Aduh, terima kasih, Ustaz. Baik, Cukup alhamdulillah. mencerahkan kita. Ya. Mudah-mudahan kita tetap terlindung dari hal-hal yang mubazir, hal-hal yang membuat kita lepas dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih pemirsa. Saya sampai tertegun ini. Demikian bincang-bincang kita dengan guru kita Ustadz Adi Hidayat. Semoga menambah wawasan keilmuan kita, yang menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.